Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Lu Ming menyipitkan matanya, menginjak panggung pertempuran dengan kedua kaki, dan bergegas keluar seperti kilat. Aura di tubuhnya juga meningkat tajam saat dia keluar. Ledakan, aura yang kuat meletus dari tubuh Lu Ming, energi sejatinya melonjak, dan rambut panjangnya beterbangan. Pada saat ini, aura Lu Ming tidak lebih lemah dari Ning Feng. Dalam pertempuran dengan Ning Feng tadi, Lu Ming hanya menunjukkan 50% dari kekuatannya. Dan sekarang, 10%, keduanya bertabrakan dengan sengit, pedang mereka berpotongan, percikan api memercik kemana-mana, dan energi pedang yang tajam menembus udara, menembak ke segala arah. Menabrak, menabrak. Setelah satu pukulan, keduanya mundur beberapa langkah pada saat bersamaan. Sial, bunuh, teriak Ning Feng, lalu pergi ke Lu Ming untuk membunuh. Bertarung, mata Lu Ming seperti kilat, rambut panjangnya berkibar, tubuhnya memancarkan semangat juang yang melonjak, dan dia menginjak keras ke arah Ning Feng. Keduanya terus membombardir satu sama lain, energi pedang beterbangan, terbang secara vertikal dan horizontal, sangat kuat. Dalam sekejap mata, ada lusinan gerakan, dan keduanya terikat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mustahil, bagaimana mungkin Lu Ming ini begitu kuat, ucap Ning Feng sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara. Dengan kultivasi seorang seniman bela diri tingkat ke-7, ditambah dengan ilmu pedang tingkat atas Huang yang dikenal dengan kecepatannya, ia telah berkultivasi ke tingkat ke-5. Dapat dikatakan bahwa pedang itu seperti angin dan secepat kilat. Tapi Lu Ming mampu memblokirnya sepenuhnya. Tidak hanya dia tidak lebih lemah darinya dalam hal energi sebenarnya, tapi kecepatan pedangnya juga sama. Bagaimana dia tahu bahwa Lu Ming mempraktikkan teknik tingkat dewa, dan kekuatan serta konsentrasi ki sejati 3 kali lipat dari ki sejati biasa? Dulu ketika Zanlong Zhenjue baru berada di level pertama, Lu Ming mampu membunuh lawan di seluruh level. Tapi sekarang Battle Dragon True Art telah melangkah lebih jauh, bahkan jika Ning Feng telah mencapai level kedua, bahkan jika Ning Feng 2 level lebih tinggi dari Lu Ming, dia masih tidak bisa mengalahkan Lu Ming. Tidak hanya Ning Feng, tetapi semua orang yang menyaksikan pertempuran di sekitar teras Suzaku sangat terkejut. Tidak dapat dipercaya bahwa Lu Ming bisa menggambar dengan Ning Feng yang menembus seni bela diri tingkat ke-7. Masing-masing menahan napas dan menatap platform pertempuran, karena takut mengganggu kedua orang di platform pertempuran. Di panggung Suzaku, keduanya terus bertarung. Penyihir tingkat ke-7 tidak lemah, tetapi selama saya mengeluarkan darah, saya dapat segera mengalahkannya, tetapi sekarang bukan waktunya, dan waktu untuk menyemburkan darah dari seniman bela diri hanya 2 menit. Setelah 2 menit, Ning Feng tidak akan menjadi lawanku, ucap Lu Ming sedang berpikir. Kedua sosok itu terus menjalin hubungan di Vermilion Bird Stage, dengan energi pedang yang meluap. Segera, 100 gerakan diperjuangkan. Dan pada saat ini, cahaya berdarah di tubuh Ning Feng dengan cepat menghilang. Saatnya darah pecah. Tidak bagus. Di tribun, ekspresi Ning Kong berubah. Di panggung Suzaku, keduanya kembali bertukar pedang. Kali ini Ning Feng langsung dikirim terbang, wajahnya pucat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ning Feng terluka. Ada keributan di tempat kejadian, dan mereka melihat ke panggung dengan kaget. Sudah waktunya garis keturunan Ning Feng meletus, sepertinya Ning Feng akan kalah. Ning Feng bukan lawan Lu Ming. Ini tidak bisa dipercaya. Apa? Sepertinya benar. Aku baru saja menyadarinya. Sungguh menakjubkan, jenius, jenius. Lu Ming tidak sombong, dia jelas memiliki modal. Suzakutai di sekeliling, apakah itu murid baru, murid lama, atau penatua? Mereka semua berdiskusi dengan kaget. Kakak Lu Ming, ayolah, kamu yang terbaik, ucap Pang Xi tersipu kegirangan, melambaikan tangannya dan berteriak. Saudara Lu Ming perkasa. Segera setelah itu, murid-murid lain berteriak. Ini semua adalah murid baru tahun ini, dan mereka tidak bisa menahan perasaan bangga saat melihat bahwa Lu Ming, murid yang memulai dengan mereka, begitu kuat. Apakah murid tua itu luar biasa? Murid baru kita masih memiliki seseorang yang bisa mengalahkanmu. Saat ini, Lu Ming menjadi idola di hati banyak orang. Orang ini,
Hua Qi bergumam pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kekaguman di kedalaman matanya. Dia selalu sombong dan sombong. Saat pertama kali bertemu Lu Ming, dia mengancam akan mengalahkannya di masa depan. Tapi sekarang, dia tahu bahwa bakat Lu Ming berada di luar jangkauannya. Di tribun, Ruan Hui dan Feng Wu sedikit membuka mulut, menonton dengan bingung. Terutama Ruan Hui. Sebulan yang lalu, Lu Ming mengumumkan bahwa dia akan menantang Ning Feng. Sebulan kemudian, dia sangat tidak senang, berpikir bahwa Lu Ming terlalu sombong. Tapi sekarang dia mengerti bahwa dia salah. Lu Ming tidak sombong, dia percaya diri, dan dia punya modal untuk percaya diri. Hehe, Ning Kong, sepertinya putramu yang berharga akan kalah. Di tribun, Mulan tersenyum bahagia, dan cabang-cabang senyum itu bergetar liar. Benarkah? Hasilnya masih belum diputuskan, ucap Ning Kong mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan niat membunuh di matanya, dan berkata dengan dingin. Apa? Mulan tidak bisa membantu tetapi memiliki firasat buruk. Suzaku di atas panggung. Ning Feng, sudah waktunya garis keturunan meletus. Sekarang, ayo kirim kamu ke jalan, ucap Lu Ming menatap Ning Feng dengan ringan dan berkata. Hahaha, Lu Ming, kamu ingin mengalahkanku? Mimpi saja. Kamu memaksaku, ucap Ning Feng tertawa keras, dan dengan gerakan tangannya, ramuan muncul, dan dia menelannya dalam satu tegukan. Ledakan. Ketika Ning Feng menelan ramuan ini, aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan tirani. Dibandingkan dengan sekarang, itu telah berlipat ganda. Lu Ming, matilah, ucap Ning Feng meraung, matanya merah, kakinya diinjak, dan ada raungan. Bahkan platform pertempuran bergetar, dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin, membunuh Lu Ming. Jangan memaksakannya. Tatapan serius melintas di mata Lu Ming, dan dia melemparkan langkah ular naga dan menyingkir. Tapi masih selangkah lebih lambat, energi pedang Ning Feng menyapu ke arahnya. Menabrak, Lu Ming memblokirnya dengan pedang panjangnya, dan kekuatan yang tajam dan keras mengalir ke arahnya, dan dia meluncur mundur sekitar 10 meter tanpa sadar. Baoling Pil, Ning Kong, kamu tercela, kamu benar-benar menggunakan Baoling Pil, kontes ini sudah tidak adil, dan sudah berakhir. Di tribun, Mulan tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan wajah jelek. Mulan, apa yang ingin kamu lakukan? Di Vermilion Bird Stage, ini adalah pertarungan hidup dan mati, tapi tidak ada orang yang dilarang menggunakan pil, ucap Ning Kong juga bangkit dan mencibir. Menggunakan ramuan itu tidak adil. Apa gunanya berbicara tentang pertarungan hidup dan mati, ucap Mulan berkata dengan dingin, dan hendak bergegas menuju teras Suzaku. Tapi Ning Kong meletus dengan aura yang kuat, mengunci Mulan, dan berkata dengan mencibir, Mulan, dalam pertempuran hidup mati teras Suzaku, orang lain tidak boleh ikut campur. Jangan bilang kamu ingin menghancurkan aturan pintu, ucap Ning Kong. Sial, tercela. Gigi Mulan terkatup menggigit, mata almond melebar, tetapi Ning Kong menatapnya dengan tegas. Saat ini, Ning Feng telah melancarkan serangan mengamuk di panggung Suzaku. Lu Ming, matilah, seni pedang Feng Mo, angin memotong dunia, seni pedang setan angin, penghancur badai, energi pedang yang keras merobek semua rintangan, menghancurkan udara, dan memotong ke arah kepala Lu Ming lurus. Kekuatannya berlipat ganda dengan tajam, jadi kita hanya bisa menghindari tepi tajamnya terlebih dahulu, dan mencari peluang untuk melawan, ucap Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan menunjukkan langkah ular naga, berjalan dengan gerak kaki sambil menahan energi pedang yang memotong ke arahnya. Ledakan. Ledakan. Setelah 7 atau 8 gerakan berturut-turut, Lu Ming terus mundur. Lu Ming sama sekali bukan tandingannya, dia tertekan, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.